Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 20. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutupi jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyapnya bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Judulnya akhir dari segala sesuatu, kemenangan yang pasti. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Iblis dikalahkan, kekuatan jahat tidak kekal. Ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan menggambarkan bahwa iblis si penyesat itu akhirnya diikat selama 1000 tahun. Ini menunjukkan satu kebenaran penting. Kejahatan tidak akan berkuasa selamanya. Hari ini mungkin kita melihat ketidakadilan, penderitaan, kejahatan seolah menang. Tetapi firman Tuhan menegaskan semua itu ada batasnya.
Iblis yang selama ini menipu dunia pada akhirnya ditangkap, dibatasi, tidak lagi menyesatkan. Untuk itu jangan takut dengan kuasa gelap. Tuhan sudah menetapkan akhir mereka. Orang percaya akan memerintah bersama Kristus. Ayat 4-6. Ada janji luar biasa bagi orang yang setia. Mereka yang setia kepada Yesus tidak menyembah binatang dan tidak menerima tandanya, akan hidup kembali dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Ini disebut kebangkitan pertama, dan Alkitab berkata, berbahagia dan kuduslah mereka. Artinya mereka selamat, mereka menang, mereka tidak akan mengalami kematian kedua. Pesannya untuk kita, kesetiaan kita hari ini tidak akan sia-sia. Tuhan melihatnya. Selanjutnya iblis akan mencoba lagi tapi gagal total. Ayat 7-10. Setelah 1000 tahun iblis dilepaskan sebentar, ia kembali menyesatkan bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka untuk melawan Tuhan. Jumlahnya sangat banyak seperti pasir di laut. Tetapi perhatikan ini, tidak ada perang panjang, tidak ada perlawanan yang seimbang. Hanya satu tindakan. Api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api, disiksa selama-lamanya. Pesannya, sekuat apapun kejahatan mencoba bangkit kembali, akhirnya tetap kalah. Penghakiman terakhir semua akan dihadapkan pada Tuhan. Inilah bagian yang paling serius. Yohanes melihat tahta putih besar. Semua orang mati berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang tersembunyi. Semua dihakimi berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang tertulis dalam kitab. Dan ada satu kitab penting, yaitu kitab kehidupan. Jika nama tertulis di sana, maka akan selamat. Tapi jika tidak, masuk ke dalam lautan api. Inilah disebut kematian kedua. Pesan pentingnya, hidup ini bukan sembarangan. Semua yang kita lakukan ada catatannya. Pertanyaannya buat kita, mari kita renungkan dengan jujur. Apakah saya hidup setia kepada Tuhan? Apakah saya masih kompromi dengan dosa? Apakah nama saya ada tertulis dalam kitab kehidupan? Karena pada akhirnya bukan soal kaya atau miskin, terkenal atau tidak, tetapi apakah kita milik Kristus atau tidak. Kesimpulan Wahyu 20 mengajarkan 3 hal besar. Yang pertama, kejahatan pasti berakhir. Yang kedua, orang benar pasti menang. Yang ketiga, penghakiman Tuhan pasti datang. Dunia ini bukan akhir cerita. Kematian bukan akhir. Tuhan punya keputusan terakhir. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.